Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Gimana nih kabar kalian hari ini? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, selain sehat-sehat, ustazah harap kalian semua tetap semangat ya dalam belajarnya. Nah, gimana? Apa sekarang kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Nah, kalau kalian sudah siap, yuk kita belajar. Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran tematik. Masih di tema yang sama, yaitu tema 1 tentang hidup rukun. Di subtema 2 tentang hidup rukun di tempat bermain. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran baru, yaitu pembelajaran kedua. Nah, anak-anak, di sini sudah ada satu buah percakapan antara Udin dan juga Edo yang akan melakukan lomba menghias sepeda dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Ustazah akan membacakannya ya. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu. Sepertinya menyenangkan. Dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa. Ayo, aku bantu memompanya. Setelah itu, kita hias sepeda kita bersama-sama. Wah, terima kasih Din. Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Sekarang coba kalian perhatikan. Di dalam teks percakapan antara Udin dan juga Edo tadi, ada mengandung kalimat ajakan. Nah, sekarang coba kalian lihat untuk kalimat yang ustazah garis bawahi. Yang pertama itu ada, ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Nah, di situ ada kata ayo. Seperti yang sudah ustazah sampaikan di pembelajaran yang pertama lalu, untuk kalimat ajakan itu terdiri dari kata ayo, mari, dan juga diakhiri dengan tanda seru. Nah, bisa kalian lihat di situ ada kata ayo dan juga tanda seru. Lalu yang kedua di situ ada ayo aku bantu memompanya. Nah, tapi anak-anak untuk percakapan yang kedua ini dia tidak diakhiri dengan tanda seru. Jadi di situ penulisannya kurang tepat. Seharusnya menggunakan tanda seru. Nah, lalu yang terakhir di situ ada kata mari kita mempersiapkan keperluan kita untuk menghias sepeda kita. Di situ juga penulisannya salah ya anak-anak. Seharusnya diakhiri dengan tanda seru. Nah, tetapi kedua percakapan yang penulisannya salah itu termasuk ke dalam kalimat ajakan karena dia ada kata ayo dan juga mari. Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya. Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan. Nah, lalu bagaimana dengan kalian anak-anak? Pastinya kalian sering ya membantu teman yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan. Selain bermain sepeda, Udin juga suka berlari-lari bersama teman-temannya. Nah, lalu bagaimana dengan kalian anak-anak? Sekarang di sini ustazah punya 4 buah gambar. Yang mana gambar-gambar ini adalah tentang cerita Udin dan juga Edo dalam menghias sepeda mereka. Nah, di sini ceritanya masih acak ya anak-anak. Sekarang mari kita susun gambar-gambar cerita ini agar menjadi satu rangkaian cerita. Nah, coba kalian amati anak-anak. Ini adalah gambar yang pertama. Ini gambar menceritakan tentang Udin yang datang ke rumah Edo. Lalu Udin mengetuk pintu rumah Edo. Maka ini yang pertama. Lalu setelah Udin bertemu Edo di rumahnya, nah apa yang dilakukan? Nah, itu yang nomor 2. Lalu
mereka menghias sepeda. Sepeda yang akan diikutkan lomba nanti ya anak-anak. Maka itu adalah jawaban yang kedua. Dan setelah itu, setelah mereka menghias sepeda, lalu yang selanjutnya Udin izin pamit pulang kepada Edo bahwa harinya sudah sore dan Udin pamit pulang untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, itu adalah jawaban yang ketiga. Dan untuk gambar yang keempat adalah yang paling bawah. Nah, di situ ada Edo yang mengizinkan Udin untuk pulang untuk melaksanakan ibadah. Dan Edo berkata bahwa mereka akan melanjutkan menghias sepedanya itu untuk esok hari. Nah, jadi itu ya anak-anak rangkaian cerita yang sudah kita susun sama-sama tadi. Yang pertama adalah Udin yang datang ke rumah Edo lalu mengetuk pintu rumah Edo. Lalu setelah Udin bertemu Edo, mereka langsung menghias sepeda mereka yang akan dibawa untuk lomba. Nah, lalu yang ketiga, setelah hari sudah sore, Udin meminta izin untuk pulang kepada Edo untuk dia beribadah. Nah, yang terakhir, Edo mengizinkan Udin pulang dan Edo menyampaikan bahwa menghias sepedanya akan dilanjutkan untuk esok hari. Udin berteman baik dengan Edo. Ketika Edo mendapatkan kesulitan, Udin mau membantu. Meskipun sedang asyik bermain, Udin tidak melupakan kewajibannya untuk beribadah. Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama dalam sila pertama dan sila kedua. Nah, sila pertama itu yang berhubungan dengan ibadah, dan sila yang kedua itu berhubungan dengan sikap mereka yang selalu mau membantu sesama. Sekarang coba kalian lihat, di situ ada gambar Garuda Pancasila, yang mana pembelajaran di subtema 1 lalu kita sudah belajar tentang Garuda Pancasila ini ya anak-anak. Nah, sekarang Garuda Pancasila itu adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar dan juga gagah perkasa. Nah, coba lihat di perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar dari negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, Pancasila itu berasal dari dua kata anak-anak, yaitu panca dan juga sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Nah, Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Nah, makanya untuk simbol-simbol Pancasila itu ada memiliki 5 simbol dan juga 5 sila. Mari kita ingat-ingat kembali dan kita baca bersama ya anak-anak untuk sila-sila dan simbol dari Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya adalah pohon beringin. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, anak-anak, di sini sudah ada contoh untuk penerapan sila pertama dan juga sila kedua di tempat bermain. Sekarang mari kita baca di penerapan sila pertama. Yang pertama, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Yang kedua, memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda agama. Yang terakhir, menghormati teman yang berbeda agama. Nah, untuk yang sila kedua, yang pertama adalah mematuhi peraturan dalam permainan. Yang kedua, membantu teman yang jatuh. Dan yang ketiga, sweet untuk menentukan kelompok bermain.
Anak-anak, sekarang ada 4 gambar yang mana gambar ini merupakan contoh dari pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Nah, bisa kalian lihat untuk gambar yang pertama di sebelah kiri itu ada kata-kata maaf ya, besok pagi saya tidak bisa datang, saya mau pergi ke gereja. Ini merupakan pengamalan sila pertama, yaitu yang bersimbol bintang. Nah, yang kedua, aku pulang dulu ya, aku mau mengaji. Ini juga termasuk pengamalan sila pertama karena dia masuk ke tentang ibadah. Lalu yang gambar ketiga itu ada gambar seorang teman yang menolong temannya yang sedang jatuh dari sepeda. Nah, ini termasuk ke pengamalan sila kedua. Yang terakhir ada gambar Udin dan teman-temannya yang sedang bermain rukun. Tidak ada perkelahian, tidak saling curang. Nah, ini merupakan pengamalan sila kedua juga anak-anak, yaitu simbolnya adalah rantai. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai ke akhir pembelajaran kita hari ini. Ustazah harap kalian semua selalu rajin belajar di rumah, selalu rajin berdoa, dan selalu menjaga kesehatan kalian. Nah, sekali lagi Ustazah ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, akhir kata Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.